Shalom. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi mengenai kajian psikologi dalam sastra. Nama saya Rosesi Payung. Nama saya Prendi. Nama saya Romauli Sinaga. Selamat menyaksikan. Nah, jadi agenda pembelajaran kita pada hari ini itu kita akan mempelajari tentang pengertian kajian psikologi dalam sastra, sejarahnya, tokoh, dan contohnya seperti apa. Nah, yang pertama, sebelum kita mempelajari tentang kajian psikologi dalam sastra lebih lanjut, kita harus mengerti terlebih dahulu psikologi itu apa. Nah, jadi menurut Walgito mengatakan bahwa psikologi itu merupakan suatu ilmu yang meneliti serta mempelajari tentang perilaku atau aktivitas-aktivitas yang dipandang sebagai manifestasi atau perwujudan dari kehidupan psikis manusia. Nah, ini itu berhubungan dengan psikis atau kejiwaan yang terdapat dalam kehidupan manusia. Nah, sedangkan dalam kajian psikologis sastra itu tidak hanya meneliti tentang bagaimana kejiwaannya, tapi juga perwatakan tokoh secara psikologinya. Nah, kajian psikologi sastra itu apa? Jadi kajian psikologi sastra itu adalah kajian sastra yang memandang karya sastra sebagai aktivitas kejiwaan. Nah, jadi di sini itu dalam kajian psikologi sastra itu membahas tentang kejiwaan dari sang pengarang, sang tokoh dalam suatu karya sastra tersebut dan bagaimana dampaknya di kehidupan para pembaca setelah ia menikmati karya sastra yang telah ia baca. Selanjutnya, Welek dan Warren dalam tahun 1990 itu mengemukakan bahwa psikologi sastra itu mempunyai 4 kemungkinan pengertian. Yang pertama itu studi psikologi pengarang sebagai tipe atau sebagai pribadi. Yang kedua itu studi proses kreatif. Yang kedua itu studi proses kreatif. Yang ketiga itu studi tipe dan hukum-hukum psikologi yang diterapkan pada karya sastra. Yang keempat itu mempelajari dampak sastra pada pembaca. Nah, nomor 1 dan nomor 2 itu dikaitkan dengan bagaimana pengarang itu dalam menciptakan karya sastra tersebut dan menghadirkan psikologi dalam karya sastra yang telah ia buat. Nah, nomor 3 dan nomor 4 itu bagaimana hukum-hukum atau tipe-tipe kajian psikologi itu dimasukkan dalam karya sastra. Serta nomor 4 itu bagaimana sih dampak kajian psikologi itu atau karya sastra itu dalam kehidupan para pembaca. Nah, selanjutnya apa sih yang melatar belakangi dan berkembangnya psikologi sastra itu? Ini sedikit sejarah yang saya akan sampaikan. Nah, jadi latar belakang munculnya pendekatan psikologi sastra itu bermula dari meluasnya para sarjana-sarjana yang terinspirasi oleh ajaran-ajaran Freud. Jadi ada 23 sarjana yang terinspirasi dari ajaran psikoanalisis Sigmund Freud, yaitu tentang buku-buku yang diterbitkan dalam bahasa Inggris. Yang pertama itu terutama dalam buku The Interpretation of Dreaming atau penafsiran mimpi, dan Three Contributions to a Theory of Sex atau 3 karangan tentang teori seksualitas. Nah, ini dalam dekade menjelang Perang Dunia. Ini tuh menurut Harjana tahun 1984. Nah, jadi para sarjana-sarjana ini secara singkatnya itu mereka itu terinspirasi dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Sigmund Freud itu tentang bagaimana psikoanalisis itu dikaji atau pengkajian karya sastra itu dalam kajian psikologi. Nah, selanjutnya itu ada, bisa nggak Ral di pause? Lobet HP-nya. Nah, selanjutnya selain dari 23 sarjana itu ada juga pendekatan psikologi sastra yang dirintis oleh tokoh yang bernama E.A. Richards. Itu melalui bukunya yang berjudul Principles of Literary Criticism. Itu tahun 1924. Nah, dalam buku tersebut Richard mencoba menghubungkan kritik sastra dengan uraian psikologi sistematik. Ini itu dijelaskan oleh pengertian hakikat pengalaman sastra yang terpadu, sebagaimana yang diajarkan oleh psikologi Gestalt. Nah, jadi Richard ini terinspirasi oleh psikologi Gestalt ketika ia mengkaji suatu karya sastra melalui pengkajian psikologi dan pembaruan bahasa kritik sastra. Nah, menurutnya bahasa kritik sastra ini
itu mendukung pandangan bahwa karya sastra sebagai suatu objek estetik tidak mempunyai pengaruh, sebab sastra tidak lain adalah sebuah pengalaman pribadi pembacanya. Ini tuh menurut Hardiana 1984. Nah, jadi Richard ini lebih menyoroti tentang bagaimana sih pengalaman pribadi para pembaca itu ketika ia telah selesai membaca suatu karya sastra. Bagaimana sih keadaan psikologi atau bagaimana sih apa sih yang dirasakan oleh para pembaca ketika ia mendalami atau setelah membaca karya sastra yang dia nikmati seperti itu. Nah, selanjutnya itu di sini saya akan memaparkan bagaimana sih langkah-langkah dalam kita menentukan kajian psikologi itu. Nah, ini menurut Amah dan Sutetno tahun 1994. Yang pertama itu menentukan persoalan pokok. Apa sih sebenarnya yang terdapat dalam suatu karya sastra tersebut? Apa sih yang konfliknya atau apa sih yang ada dalam tokoh-tokohnya tersebut gitu. Yang nomor 2 itu mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Jadi setelah kita tahu nih apa sih yang ada dalam karya sastra tersebut, dalam psikologinya, kita itu identifikasi apa saja masalah-masalah yang ada dalam karya sastra tersebut. Nomor 3 itu mengadakan studi kepustakaan. Jadi kita itu setelah kita tahu masalahnya apa, kita itu mencari sumber-sumber atau apa sih sebenarnya yang berhubungan dengan karya sastra tersebut. Nomor 4 itu merumuskan hipotesa atau pendapat kita sementara sebelum kita mendapatkan dukungan atau referensi-referensi yang dapat membantu apa sih pendapat kita gitu. Yang kelima itu mengumpulkan data. Setelah kita tahu apa sih pokok permasalahannya, kita melakukan kajian-kajian dengan berbagai referensi atau acuan-acuan, barulah kita mengumpulkan data apa sih yang terdapat dalam karya sastra tersebut. Nah, yang keenam itu mengolah data. Setelah kita mendapatkan data, kita olah datanya. Yang ketujuh itu kita menganalisis dan memberikan interpretasi terhadap apa sih gitu yang ada dalam karya sastra tersebut dalam kajian psikologinya. Itu membuat yang nomor 8 membuat generalisasi sesuai dengan sifat kesastraannya. Kesembilan itu menarik kesimpulan. Apa sih gitu yang setelah kita mengumpulkan data-data, apa sih yang kita dapat gitu, itu yang kita sebutkan. Terus itu merumuskan dan melaporkan hasil penelitian. Yang ke-11 itu mengumumkan implikasi-implikasi dari penelitian kita, apa sih gitu yang kita sarankan bagi para pembaca setelah kita tahu kajian psikologinya itu apa, seperti itu. Itu sebenarnya langkah-langkah ketika kita ingin melakukan kajian psikologi sastra ini, itu adalah merupakan tambahan dari presentasi kami ini ya teman-teman. Teman-teman, sekarang kita masuk pada tokoh kajian psikologi dalam sastra. Yang pertama itu adalah psikologi fungsional. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu psikologi fungsional. Jadi, psikologi fungsional itu adalah salah satu aliran psikologi yang menemukan masalah, studi tentang bagaimana pikiran dan perilaku memberi kemungkinan kepada seseorang untuk menyelesaikan diri pada lingkungan yang sedang berubah. Nah, psikologi fungsional ini dikembangkan oleh tokoh William James yang berasal dari Amerika. Nah, tokoh William James ini memandang psikis sebagai fungsi atau digunakan oleh organisme untuk menyesuaikan atau adaptasi dengan lingkungan. Nah, tokoh yang berikutnya adalah psikologi behaviorisme. Nah, psikologi behaviorisme ini adalah salah satu ilmu psikologi yang mempelajari tentang tingkah laku seseorang. Nah, psikologi behaviorisme ini lahir dari Rusia dan berkembang sampai ke Amerika. Nah, tokoh pencetus psikologi behaviorisme ini adalah Ivan Petrovich Pavlov dari Rusia, Edward Thorndike, Burrhus Frederick Skinner, dan John B. Watson. Nah, para ahli behaviorisme berpendapat bahwa kesadaran merupakan hal yang dubious, yang artinya sesuatu yang tidak dapat diobservasi secara nyata atau langsung. Oleh karena itu diperlukannya adanya eksperimen dalam psikologi behaviorisme ini. Nah, tokoh berikutnya itu tentang psikologi Gestalt. Nah, psikologi Gestalt ini adalah sebuah teori yang membahas tentang persepsi manusia melalui pengorganisasian komponen, hubungan, dan pola yang menjadi kesatuan. Nah, psikologi Gestalt ini dikembangkan oleh tokoh Max Wertheimer bekerjasama dengan tokoh Kurt
Kafka dan Wolfgang Kohler di Jerman. Nah, psikologi Gestalt ini lahir untuk menentang kaum strukturalisme atau Wundt dan Titchener dan behavioris. Nah, pandangan Gestalt ini baik strukturalis dan behavioris memiliki kesalahan yang sama, yaitu mengadakan atau menggunakan reduksionistik aporis, yaitu keduanya mencoba pokok bahasan yang menjadi elemen-elemen. Nah, yang terakhir itu adalah psikoanalisis yang artinya sebagai studi fungsi dan sistematis mengenai perilaku psikologi manusia. Nah, psikoanalisis ini dicetuskan oleh tokoh Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939, yang lahir 6 Mei tahun 1856 di Freiberg, Moravia, atau pada waktu merupakan salah satu daerah di Kekaisaran Austria sampai Hongaria. Sekarang itu termasuk Republik Ceko. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Lisa. Selanjutnya itu kita masuk ke contoh penerapan kajian psikologis dalam novel Laut Bercerita. Nah, novel ini pastinya sudah familiar dengan kita semua, karena kalian sudah cuma tahun lalu kita telah menjadikan novel ini sebagai novel yang wajib kita baca untuk pembahasan KKN Nasional. Nah, kenapa mengambil novel Laut Bercerita seperti kita tahu, Leila S. Chudori ini merupakan latar belakangnya seorang psikolog. Jadi kita bisa melihat ketika kita membaca Laut Bercerita ini ada banyak rangkaian yang apa sih arti psikologis seperti yang dijelaskan tadi, yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Nah, bagaimana perasaan ataupun ungkapan kita yang kita dapat lihat ataupun kita dapat maknai ketika kita membaca mengenai rangkaian ataupun untaian setiap kata-kata dalam novel ini. Nah, untuk itu teman-teman mungkin ada sebagian yang lupa bagaimana penjelasan dari Laut Bercerita ini. Nah, ini ada video. Nah, di video ini ada mengenai Ibu Leila S. Chudori tentang bukunya yaitu Laut Bercerita. Nanti kita akan menontonnya sekitar 10 menit atau 5 menit. Nah, setelah itu teman-teman, setelah menonton ini, kita pasti mengingat kembali siapa sih tokoh-tokoh dalam novel Laut Bercerita ini. Nah, sebenarnya ini hanya sebagian dari tokoh-tokoh, namun kami mengambil ini karena ada satu kutipan yang menyangkut tokoh-tokoh yang ada di sini. Nah, seperti kita tahu, tokoh sentral dalam Laut Bercerita yaitu Biru Laut. Nah, Biru Laut ini memiliki orang tua, yaitu sering disebut sebagai ayah dan ibu. Dan dia juga memiliki saudara perempuan yaitu Asmara. Nah, Laut ini seperti kita tahu, ia aktif dalam berorganisasi ketika ia menjadi seorang mahasiswa. Dan ia beserta teman-temannya melakukan pemberontakan mengenai rezim Orde Baru yang dilakukan pemerintah secara diam-diam. Ada banyak operasi-operasi yang mereka lakukan saat menentang program yang akan dilakukan pemerintah untuk rakyatnya. Nah, seperti kita lihat, Laut ini memiliki teman yaitu Alex, Sunu, Julius, Daniel, Gusti, Kinan. Nah, Laut ini juga memiliki seorang kekasih yang bernama Anjani. Nah, satu kutipan yang menurut kami dapat kita kaji dari kajian psikologis adalah kutipan ini. Teman-teman bisa melihatnya mungkin di novel Laut Bercerita pada halaman 222. Nah, kita akan membaca kalimat per kalimat. Aku masih menggigil dan bibirku menggetar akibat berjam-jam diperintahkan berbaring di atas balok es itu. Tetapi semua itu hampir tak ada bandingannya dengan rasa marah, benci, sakit sekaligus putus asa. Kita bisa melihat di sini teman-teman. Di sini betul-betul pembaca pun bisa merasakan bagaimana sih perasaan yang dialami tokoh ketika ada adegan seperti ini. Kita bisa melihat ia mengalami rasa kesakitan, ia mengalami rasa benci, sakit, maupun marah. Ketika menyadari bahwa siapa Gusti Suroso, seperti kita tahu tadi bahwa Gusti Suroso itu merupakan salah satu teman yang tergabung dalam operasi yang dilakukan oleh Laut beserta teman-temannya. Nah,
menyadari betapa bodohnya aku selama ini mencurigai Naratama yang cuman bermulut besar, tapi ternyata sangat setia dan berbudi. Nah, pada saat mereka ini ditahan di penjara, nah mereka ini mencurigai Naratama sebagai orang yang membocorkan setiap operasi yang akan mereka lakukan untuk menentang program pemerintah. Namun pada saat Naratama bergabung dengan mereka di penjara, ia pun menghilangkan semua dugaan-dugaannya itu. Dan ternyata Gusti sendirilah teman yang tak pernah ia duga, teman yang selalu memberikan mereka bantuan ketika mereka membutuhkan sesuatu, adalah orang yang selalu membocorkan setiap operasi yang akan mereka lakukan untuk menentang rezim Orde Baru. Oleh sebab itu, Gusti dan Blitz itu adalah lambang segala pengkhianatan yang ikut membantu membuat bangunan Indonesia semakin karatan. Aku masih meringkuk seperti bayi di dalam rahim ibu dan ogah keluar. Kita bisa melihat di sini betapa kesakitan mendalam yang dialami oleh biru laut. Dengan balutan sarung yang kering di atas dipan, di dalam kerangkeng itu aku hanya memiliki modal sebuah ingatan yang hangat tentang rumah di Solo dan di Jakarta. Nah, ia di sini mengalami sebuah kerinduan untuk berkumpul kepada orang tuanya dan Anjani. Dilihat dari tentang mengadu gulai tengkleng atau gudeg atau lauk apa saja yang mereka pastikan itu kesukaanku, tentang buku-buku di kamar yang tetap dirawat ibu mesti aku hanya bisa mampir sekali-sekali, tentang Anjani yang ikut menyanyi bersama keluargaku, dan tak henti-hentinya menambah nasi karena dia seperti Kinan dan Asmara adalah perempuan pemakan segalanya. Betapa rindunya aku akan kehangatan dan ketulusan itu. Betapa aku ingin selamanya hanya berada di dalam pelukan Anjani, di dalam Anjani. Nah, kita bisa melihat di sini teman-teman, kajian psikologisnya itu artinya setiap entayan ataupun setiap kalimat dari sini kita bisa merasakan atau pengarang dapat menyampaikan perasaan yang dialami tokoh-tokoh ini kepada pembaca. Nah, ketika kita menggunakan kajian psikologis, artinya kita menggunakan pendekatan mengenai ekspresi kejiwaan tentang setiap tokoh melalui novel ini. Nah, sekian presentasi dari kami, teman-teman. Ini referensi yang mendukung kami dalam presentasi kali ini. Nah, kami ucapkan terima kasih, dan jika ada pertanyaan, kami meminta teman-teman untuk dapat menuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Nah teman-teman, sekian hasil presentasi kelompok kami. Jika teman-teman kebingungan atau memiliki pertanyaan, boleh ditanyakan di bawah ini atau di komentar. Buat mungkin kesalahan kata yang kami ucapkan saat presentasi, kan mohon maaf, dan terima kasih buat partisipasinya. Dan jangan lupa like, Komen, Subscribe dan share.